Sementara itu pemirsa, usai sidang, tim hukum Timnas Anies Mohaimin menyatakan dalam sidang sejumlah bukti menunjukkan masifnya kecurangan dalam pemilu 2024. Tidak hanya pengerahan bantuan sosial dalam sidang, kecurangan juga melibatkan aparat negara. Terjadi dalam sejarah Pilpres, penyelenggara pemerintahan itu diundang, belum pernah. Ever in the history of the law enforcement in Indonesia, dalam konteks election of the president, dipanggil dan mahkamah memutuskan untuk memeriksa sendiri. Tadi poinnya, jadi nanti kami tidak akan bertanya, tidak bisa bertanya karena mahkamah yang akan. Itu sebabnya tadi mengatakan mahkamah telah menghidupkan hal. Itu bagian pertama. Bagian kedua, coba cek. Dalam sejarah Pilpres, yang namanya Bawaslu itu jarang sekali diminta klarifikasi konfirmasinya atas berbagai pernyataan yang menyatakan ada begitu banyak pelanggaran terjadi. Belum pernah tuh. Sekarang diminta. Karena kalau saya memahami sebagai juris, saya memahami bahwa mahkamah ingin sungguh-sungguh memeriksa every single evidence. Terutama itu yang keluar dari Bawaslu. Karena Bawaslu itu adalah pengawas pemilu. Rilisnya itu menjelaskan ada ribuan masalah. Dan ribuan masalah itu mengkonfirmasi prinsip-prinsip dan azas-azas pemilu tidak sungguh-sungguh terjadi dengan sangat optimal. Itu poin yang kedua yang paling menarik. Poin yang ketiga yang juga sangat menarik, tadi teman-teman lihat, mengenai teknologi informasi pun oleh hakim yang mulia Hakim Eni, Profesor Eni, itu juga mulai dipersoalkan. Selama ini yang namanya teknologi informasi KPU, itu seolah-olah KPU itu tidak pernah atau kebal terhadap audit forensik terhadap sistemnya dia. Makanya kemudian Profesor Eni dengan sangat cerdas mengatakan, apa sih bedanya situng dan sirekap? Bedanya gede banget. Terus kesamaannya apa? Sama-sama bagian dari sistem kecurangan. Ini versi saya, bukan Profesor Eni. Jadi itu sebabnya Profesor Eni mencoba mengklarifikasi, mengkonfirmasi sistem itu. Dan ini juga lagi-lagi pada saat 2019 itu tidak pernah dianggap teknologi informasi itu. Teman-teman, kenapa yang mesti diomongin? Sirekap itu sebenarnya satu sistem yang dipakai untuk mengontrol rekapitulasi manual. Jadi dia penting banget. Coba lihat tadi teman-teman, hampir semua ketika mereka memeriksa itu sirekap yang dipakai dasar. Tapi begitu perhitungan dia pakai rekap manual. Pertanyaannya seperti tadi pagi saya kemukakan, apa jaminan kita bahwa hasil itu originalitasnya bisa dipertanggungjawabkan? Nggak ada. Nah, penutupnya Hakim Daniel yang biasanya tenang, ini cara kita membaca itu kemudian dia sudah mulai mempersoalkan kronologis dan timeline mengenai surat keputusan itu. Karena melalui ahli kami bisa membuktikan proses perjalanan penetapan calon Gibran itu melanggar undang-undang. Sempurnalah kecurangan.